paling mematikan tidak selalu datang dengan gemuruh yang menggelegar. Terkadang ia menyusup tanpa suara melalui udara yang kamu hirup setiap hari. Eropa telah merasakan dampaknya. Sejak akhir Juni, para ilmuwan iklim memperkirakan gelombang panas di kawasan itu merenggut lebih dari 20.000 nyawa hanya dalam waktu 1 pekan. Kini giliran Amerika menghadapi ancaman yang sama. Menurut Layanan Cuaca Nasional AS, sekitar 156 juta warga sedang berada di bawah peringatan panas ekstrem. Heat dome, kubah udara panas raksasa, telah menewaskan sedikitnya 44 orang, sementara jumlah korbannya terus meningkat setiap hari. Jaringan listrik kini berada di ambang kehancuran. Rekor suhu berguguran satu demi satu. Dan di tengah situasi ini, muncul satu pertanyaan mengerikan. Apakah bumi sedang menyampaikan peringatan terakhirnya? Sekarang bayangkan kamu sedang berada di tengah puncak musim panas. Tiba-tiba rel kereta tak lagi sanggup menahan suhu yang terus membakar. Aspal perlahan mulai melunak. Transportasi pun berhenti beroperasi. Bahkan panasnya cukup ekstrem untuk menggoreng telur tanpa menggunakan kompor. Inilah yang benar-benar terjadi di Leipzig, Jerman. Suhu ekstrem membuat bitumen, bahan perekat dalam konstruksi, meleleh hingga menutupi rel tram dan permukaan jalan, sehingga sebagian layanan transportasi lumpuh. Jerman mencatat suhu tertinggi mencapai 41,7 derajat Celcius, kemudian disusul 41,9 derajat Celcius di Doksany, Republik Ceko, serta 40,5 derajat Celcius di Słubice, Polandia. Sedikitnya 3.700 orang dilaporkan meninggal dunia. Badan Meteorologi menjelaskan bahwa penyebab utamanya adalah fenomena Omega Block, yaitu pola atmosfer yang memerangkap udara panas di satu wilayah selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Udara dingin nyaris tak memiliki celah untuk masuk, sehingga suhu terus melonjak dari hari ke hari. Namun pembahasan kita kali ini bukan lagi tentang Eropa. Jika Eropa, dengan salah satu sistem infrastruktur terbaik di dunia, saja bisa dibuat kewalahan oleh gelombang panas, lalu apa yang akan terjadi pada Amerika Serikat yang kini sedang menghadapi fenomena serupa? Jika Eropa dihantui fenomena Omega Block, Amerika Serikat kini menghadapi ancaman berbeda dengan dampak yang sama mengerikannya. Fenomena ini dikenal sebagai heat dome atau kubah panas. Secara sederhana, heat dome terbentuk ketika sistem tekanan udara tinggi bekerja seperti penutup raksasa yang mengurung udara panas di dekat permukaan bumi. Panas yang seharusnya terlepas ke atmosfer justru terperangkap dan terus menumpuk dari hari ke hari. Semakin lama fenomena ini bertahan, semakin ekstrem pula suhu yang tercipta, terutama di kawasan perkotaan yang dipenuhi beton dan aspal. Inilah yang sekarang sedang terjadi di Amerika Serikat. Selama libur hari kemerdekaan pada 4 Juli, heat dome menyelimuti sebagian besar wilayah timur dan tengah Amerika Serikat. Lebih dari 20 negara bagian mencatat suhu melampaui 38 derajat Celcius. Suhu tertinggi tercatat di Atlantic City yang mencapai 41,1 derajat Celcius, sekaligus menjadi rekor terpanas sepanjang sejarah wilayah tersebut. Korban pun mulai berjatuhan. Sedikitnya 30 orang dilaporkan meninggal akibat gelombang panas ini. New Jersey menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak, yakni mencapai 29 orang. Sebagian besar ditemukan di dalam rumah tanpa pendingin udara, sementara korban lainnya ditemukan di jalanan maupun di dalam mobil yang terparkir. Di Mississippi, seorang pria berusia 74 tahun meninggal setelah terpapar panas ekstrem selama beberapa hari. Rumah sakit pun mulai kewalahan menghadapi lonjakan jumlah pasien. Di Virginia, lebih dari 700 orang harus menjalani perawatan akibat penyakit yang berkaitan dengan panas hanya dalam hitungan beberapa hari. Saat perayaan Hari Kemerdekaan di Washington DC, puluhan orang terpaksa dievakuasi dari National Mall setelah mengalami gangguan kesehatan akibat suhu yang terasa melampaui 43 derajat Celcius berdasarkan heat index. Namun, gelombang panas kali ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat. Permintaan listrik melonjak tajam karena jutaan pendingin ruangan bekerja nyaris tanpa henti. Operator jaringan listrik terbesar di pantai timur bahkan meminta sejumlah pusat data beralih ke generator cadangan demi menjaga pasokan listrik bagi masyarakat tetap aman. Para ahli memperingatkan bahwa fenomena ini menjadi ujian nyata bagi ketahanan infrastruktur Amerika. Ketika gelombang panas melanda, kebutuhan air dan listrik melonjak secara bersamaan, sementara masyarakat harus bergantung pada sumber daya yang sama. Yang semakin mengkhawatirkan, panas ekstrem ini datang ketika Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kanada dan Meksiko. Sejumlah kota penyelenggara diperkirakan menghadapi suhu yang terasa hingga 43 derajat Celcius. FIFA pun menyesuaikan jadwal pertandingan, menerapkan jeda minum wajib di setiap babak, menambah area pendinginan, memastikan lapangan tetap basah, hingga mengurangi jam operasional fan festival di sejumlah kota.
Langkah-langkah ini membuktikan bahwa panas ekstrem bukan lagi sekadar ancaman di masa depan, melainkan tantangan nyata yang kini ikut memengaruhi salah satu ajang olahraga terbesar di dunia. Dan jika negara sebesar Amerika Serikat saja mulai kewalahan menghadapi gelombang panas, pertanyaan berikutnya menjadi semakin mendesak. Mengapa cuaca ekstrem kini terjadi hampir bersamaan di berbagai belahan dunia? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit daripada sekadar pergantian musim. Di tengah gelombang panas yang terus menumbangkan rekor, berbagai negara mulai mencari cara agar kota-kota mereka tetap aman dan layak dihuni. Di Yuncheng, China misalnya, kawasan permukiman kini dilengkapi sistem penyemprot kabut di atas atap untuk membantu menekan suhu lingkungan. Namun sayangnya teknologi saja belum cukup. Para ilmuwan menjelaskan bahwa gelombang panas terbentuk ketika sistem tekanan tinggi menciptakan heat dome yang mengurung udara panas di dekat permukaan bumi. Kondisi tersebut semakin parah akibat pemanasan global yang dipicu oleh pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Di kota-kota besar, situasinya menjadi jauh lebih berbahaya karena muncul fenomena urban heat island. Beton dan aspal dapat menyerap hingga 95% energi matahari, kemudian melepaskan kembali panas tersebut ke udara. Akibatnya, ketika suhu udara mencapai 38 derajat Celcius, permukaan jalan dapat memanas hingga lebih dari 65 derajat Celcius, bahkan mendekati 82 derajat Celcius di bawah paparan sinar matahari langsung. Suhu setinggi itu cukup untuk menyebabkan luka bakar hanya dalam hitungan detik. Namun, gelombang panas hampir tidak pernah datang sendirian. Di Eropa, panas ekstrem mengeringkan vegetasi dan memicu kebakaran hutan besar di Yunani, Portugal, Spanyol, serta Prancis. Ribuan hektar lahan dilalap api, panti jompo terpaksa dievakuasi, puluhan petugas pemadam terluka. Bahkan penyelenggara Tour de France memperingatkan bahwa sejumlah etap dapat dibatalkan apabila kebakaran terus meluas. Ironisnya, setelah dilanda panas ekstrem, sebagian wilayah Eropa justru dihantam badai petir yang sangat dahsyat. Perubahan suhu secara drastis membuat kondisi atmosfer menjadi semakin tidak stabil. Pola serupa juga muncul di Amerika Serikat. Ketika heat dome mulai melemah, udara yang syarat kelembapan memicu badai petir, hujan lebat, hingga banjir bandang. Di New Jersey, atap sebuah pusat perbelanjaan runtuh akibat cuaca buruk, sementara sejumlah bandara besar mengalami gangguan penerbangan karena badai dan angin kencang. Di kawasan Asia Pasifik, ancaman berbeda juga mulai berkembang. Super Typhoon Buffy menghantam wilayah Pasifik Amerika Serikat dan menjadi salah satu topan terkuat sepanjang tahun ini. Tak lama kemudian, topan Maisak memicu hujan ekstrem di Guangxi, Tiongkok, hingga menyebabkan tanggul waduk jebol, menewaskan sedikitnya 2 orang dan memaksa sekitar 48.000 warga mengungsi. Sekilas seluruh peristiwa ini mungkin tampak tidak saling berhubungan. Namun para ilmuwan menemukan satu pola yang sama. Atmosfer yang terus menghangat mampu menyimpan lebih banyak energi dan uap air, sehingga cuaca ekstrem menjadi semakin sering, semakin kuat, dan semakin sulit diprediksi. Pertanyaannya sekarang, jika rangkaian bencana ini terus berulang, apakah dunia benar enar telah siap menghadapi ancaman cuaca ekstrem berikutnya? Gelombang panas yang melanda Eropa dan Amerika Serikat mungkin belum mencapai puncaknya. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperingatkan bahwa El Niño diperkirakan menguat hingga masuk kategori kuat pada periode Juli sampai September 2026. Artinya, risiko cuaca ekstrem di berbagai belahan dunia berpotensi meningkat semakin tajam. Menurut WMO, suhu permukaan laut di kawasan tropis Samudra Pasifik terus menghangat dan diperkirakan semakin menguat dalam beberapa bulan mendatang. Dampaknya dapat berupa kekeringan berkepanjangan, hujan ekstrem, gelombang panas di daratan, hingga gelombang panas laut yang mengancam ekosistem dan aktivitas manusia. Yang lebih mengkhawatirkan, para ilmuwan menilai bahwa pemanasan global dapat memperbesar dampak El Niño hingga mencapai tingkat yang jauh lebih ekstrem. Laut dan atmosfer yang semakin hangat menyimpan lebih banyak energi serta uap air, sehingga cuaca ekstrem berpotensi menjadi lebih dahsyat dibandingkan sebelumnya. Karena itu, WMO meminta seluruh negara memperkuat kesiapsiagaan, terutama dalam sektor pertanian, kesehatan, energi, dan pengelolaan sumber daya air. Sebab ancaman yang dihadapi bukan hanya suhu yang terus meningkat, tetapi juga rangkaian bencana susulan yang dapat datang silih berganti. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan lagi apakah cuaca ekstrem akan terjadi, melainkan seberapa siap dunia menghadapinya. Karena jika tren ini terus berlanjut, gelombang panas yang kita saksikan hari ini mungkin baru menjadi awal dari tantangan iklim yang jauh lebih besar.